Teman-teman, hari ini saya mendapatkan pengaduan ada seorang warga minta diadvokasi terkait adanya pasien positif corona di Rumah Sakit Bayangkara yang katanya tidak boleh pulang padahal kondisinya sudah sehat. Katanya kalau mau tes swab itu harus membayar uang 2 juta. Padahal setahu saya semua pasien positif corona ditanggung oleh negara, biaya kepada rumah sakit akan dibayarkan oleh pihak pemerintah. Dan saya dalam kasus seperti ini tidak mau begitu saja percaya, tiba-tiba mengadvokasi tanpa menggali data lebih jauh. Akhirnya ya sudah, coba kita datangi dulu ke pihak rumah sakit, kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tadi kita sudah mendatangi Rumah Sakit Bayangkara, kita sudah ketemu pihak manajemen, kita sudah dialog sebenarnya apa yang terjadi. Ini pasien seorang perempuan, usia sekitar belum nyampe 40, mungkin sekitar 35 tahun, namanya Ibu Nurul. Dia asli orang Madura tapi dia tinggal di Surabaya kan itu loh. Oke. Yang menemui kita itu Dr. Edi, humas dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Nah, setelah kita dialog disampaikan kalau Ibu Nurul ini masuk rumah sakit pada tanggal 8 Mei. Dia punya penyakit bawaan kencing manis. Nah, pada tanggal 16 telah dilakukan tes swab dan hasilnya positif. Tanggal 21 juga dilakukan tes swab kedua, hasilnya tetap positif. Maka tidak mungkin pasien seperti ini akan dipulangkan. Nah, Dr. Edi menyampaikan kepada saya, Cak Soleh, kasus seperti ini tentu rumah sakit sangat hati-hati. Semua protokol kesehatan akan kita lakukan dan sudah dilakukan. Pasien sudah diisolasi, tidak boleh ketemu dengan siapapun supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Kalau pasien ini dipulangkan dengan kondisi masih positif, meskipun badannya sehat, maka ini akan berbahaya, bisa menularkan pada keluarga, bisa menularkan kepada tetangga-tetangga. Dan Ibu Nurul ini kan ceritanya dia seorang penjual pentol. Nah, kalau positif corona bisa pembeli, konsumennya nanti bisa kena corona semua kan itu loh. Makanya pasien ini tetap tidak boleh pulang. Cak Soleh, kita menyadari psikologi orang kalau diisolasi tentu dia stres, tentu bebannya berat, tentu pengen pulang, tentu kangen sama keluarga. Tetapi harus kita kuatkan. Cak Soleh, keluarga juga harus bisa memberikan semangat supaya dia cepat sembuh, supaya virus ini bisa hilang dari badannya. Nanti kalau sudah dilakukan tes swab dan hasilnya negatif, tentu pasien akan dipulangkan dan kemungkinan besok dilakukan tes swab ketiga. Ya, semoga kalau tes swab ketiga ini hasilnya akan negatif supaya pasien bisa pulang. Nah, ini saya akan tampilkan video dialog saya setelah kita ketemu dengan pihak manajemen. Saya memberikan motivasi, menguatkan pasien ini, Ibu Nurul. Coba teman-teman lihat, nanti ketemu saya lagi. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Jadi saya tadi sudah ketemu dengan pihak rumah sakit diwakili oleh Kombes Dr. Edi tadi. Dia menjelaskan kalau sampean itu sudah dites dan positif. Ada yang menyatakan positif itu tes tanggal 16 positif, terus dilakukan tes kedua pada tanggal 21 yang hasilnya sampean baca tanggal 25 itu. Nah, ini mau dites lagi, mestinya hari ini sampean itu dilakukan tes tetapi masih penuh antriannya itu, kemungkinan baru besok. Nah, kalau sampean itu dipaksakan pulang pada sampean itu positif corona, itu akan berbahaya bagi masyarakat. Jadi tadi dokter menyampaikan, Pak, kalau bisa tolong Bu Nurul itu dikuatkan, kudu sabar,
memang diisolasi itu tidak enak di rumah sakit, emosinya pasti tinggi, tapi ya apa maneh jenenge orang sakit. Masalahnya jadi gini Bu, ini kan tidak menyangkut sampean pribadi, karena ini kalau sampean itu dilepas, kumpul mbek keluarga, sak keluarga nanti bisa kena, kumpul dengan tetangga, tetangga bisa kena, bisa nanti itu satu kampung dikarantina semua kan gitu loh. Makanya sampean kudu sabar ya apa maneh kan gitu loh. Kecuali kalau sampean itu negatif, tidak positif, ya itu baru. Waktu negatif saya minta tolong Pak keluar nggak bisa waktu negatif. Ya enggak boleh Bu, yang dimaksud negatif itu kan di awal, makanya di tracking lagi, dilakukan tes lagi. Ternyata kan positif. Kalau misalnya yang kedua itu negatif, ya sampean dipulangkan. Toh penyakit sampean kan sudah mulai enak, itu apa namanya kencing manisnya itu. Nah masalahnya juga sampean itu punya penyakit bawaan dan itu berbahaya kan itu loh. Bahaya kencing manis. Pak di sini Pak, saya stres, tambah pikiran itu. Kenapa pikirannya? Ya kan biasa jual pentol Pak keliling, terus saya di ruangan ini Pak, Loh. stres rasanya. Lah iya lah, nek sampean nanti dipulangin sementara positif, nanti orang yang beli bisa kena semua nanti kan itu loh. Harus sabar. Saya isolasi di rumah Pak, saya Mm-mm. isolasi di rumah nanti biar rumah sakit kayak puskesmas bisa membantu Pak. Pokoknya saya bisa keluar dari sini. Masih belum bisa. Jadi gini, tadi itu kita datang ke rumah sakit kan tujuannya kalau memang kita mendapatkan informasi kalau sampean itu negatif, ya sudah, sampean akan kita paksa untuk bisa pulang karena sampean sudah tidak kerasan. Masalahnya hasilnya masih positif, makanya mau dilakukan tes swab lagi itu. Kalau swabnya nanti itu negatif, Hari ini Pak. antri Bu. Tadi ini kebetulan kita kan mau aksi ketemu dengan gubernur, dan memang di kantor gubernur juga ada menteri kesehatan, memang lagi rame di sini. Dan itu kan mobilnya itu sangat terbatas. Cuman tadi dokternya nyampaikan mestinya hari ini Mas, kalau enggak mungkin besok. Kita sudah mengajukan ke rumah sakit Dr. Sutomo katanya begitu. Wes kudu sabar sampean, harus sabar kan itu loh. Karena tadi informasi yang kita terima di awal itu bahwa sampean itu negatif, sudah 1 bulan lebih di rumah sakit, Bayangkara, tidak boleh pulang lah. Makanya saya kaget. Ya sudah, yuk kita datang di rumah sakit, ya kita datang. Ternyata informasi dari rumah sakit tidak begitu kan itu loh. Ya, yang kedua positif. Iya. Yang ketiga positif. 2 dan 3 positif jenengan. Nah, yang kedua negatif. Dokternya bilang ada WA-nya negatif. Yang Hmm. ketiga positif. Makanya saya nggak bisa pulang. Hmm. Cuma saya sembuh, saya nggak ada keluhan. Kata saya tuh gini, Pak. Minta isolasi di rumah. Saya nggak apa tuh buat kamar itu ada kamar kecil. Saya gitu. Karena saya sini nggak kuat, Pak. Gitu loh. Tiap malam adem panas nggak ketakutan itu loh saya itu. Tertekan. Makanya saya minta pihak puskesmas mau membantu. Cuma bisa nggak keluar dari sini? Itu puskesmasnya. Iya, yang namanya puskesmas ya perintah atasan. Kalau rumah sakit di atasnya menyatakan tidak bisa, tidak bisa. Dia tidak punya kemampuan untuk apa ya merawat pasien corona kayak sampai tidak bisa. Harus sabar. Pokoknya gini, kalau ada apa-apa sampean telepon saya kan gitu loh. Tetap nanti kita bantu gitu loh. Ya, makasih Pak. Iya, iya. Ya, Dan sampean ojo salah paham terus dengan pihak rumah sakit, kasihan. enggak Pak. Hmm. Sana nyoba mungkin ada jalan gitu loh. Iya. Karena saya di sini nggak disuap-suap, minggu-minggu. Swab, bukan suap. Swab. Iya, kalau suap itu ngasih uang ke pejabat itu suap namanya itu. Ya, maaf nggak bisa ngomong ya. Makasih Ya, ya Pak. ya. Ya, makasih Bu ya. Tetap semangat. Ya, Harus tetap semangat, harus sehat, yakin sehat sampean ya. Cepat keluar. Ya cepat pulang. Nggih. Yuk, Waalaikum. Nah, teman-teman sudah melihat bagaimana wajah Ibu Nur, bagaimana kondisi pasien ini yang menurut saya agak-agak lucu,
Kadang-kadang namanya orang Madura, istilah-istilah itu ya kurang begitu memahami apa itu rapid test, apa itu tes swab. Tes swab itu dianggap suap. Ya saya bilang kalau suap itu ya ngasih uang pejabat, ngasih duit ke penyelenggara negara, itu namanya suap. Kalau ini tes swab itu tes untuk mengetahui apakah pasien ini kena virus corona atau tidak. Saya berharap dan teman-teman mohon doanya supaya pasien ini bisa lekas sembuh dan dia bisa pulang, bisa kumpul dengan anaknya, kumpul dengan keluarganya, dan semua pasien-pasien yang terkena virus corona yuk kita doakan supaya semuanya bisa sembuh. Dan ya mau tidak mau, kerasan tidak kerasan ya harus dikuatkan, harus betul-betul sabar pada saat diisolasi ini. Demikian, terima kasih.